Kasus hukum perdata sengketa emas antara PT Antam dan pihak ketiga. Kasus sengketa ini bermula ketika PT Antam, perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan, menemukan sejumlah besar emas di wilayah yang mereka kelola. Namun, pihak ketiga mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas emas tersebut berdasarkan dokumen yang mereka miliki. Klaim ini memicu perselisihan hukum yang berujung pada pengajuan gugatan oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta. Oke, kita analisis kasus ini menggunakan analisis 5W+1H. Kasus ini berfokus pada sengketa antara PT Antam atau Aneka Tambang dan pihak ketiga terkait kepemilikan dan penjualan emas. PT Antam sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan memiliki hak atas sumber daya mineral termasuk emas. Namun, pihak ketiga mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas jumlah emas yang ditambang oleh PT Antam yang menyebabkan perselisihan hukum. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Antam sebagai penggugat dan pihak ketiga yang mengklaim hak atas emas tersebut sebagai tergugat. Selain itu, ada juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, termasuk ahli hukum dan saksi dari pihak ketiga yang memberikan keterangan mengenai kepemilikan emas. Sengketa ini muncul pada tahun 2023 ketika pihak ketiga mengajukan gugatan terhadap PT Antam di pengadilan. Proses hukum berlangsung selama beberapa bulan dengan sidang-sidang yang diadakan secara berkala untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Kasus ini ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta yang merupakan lokasi hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan besar dan pihak swasta di Indonesia. Kasus ini terjadi karena perbedaan interpretasi mengenai kepemilikan emas yang ditambang. Pihak ketiga berargumen bahwa mereka memiliki dokumen yang menunjukkan hak atas emas tersebut, sementara PT Antam berpegang pada peraturan yang menyatakan bahwa semua sumber daya mineral yang ditambang di wilayah tertentu adalah milik negara. Proses hukum dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak ketiga. PT Antam kemudian mengajukan bantahan dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Selama persidangan, kedua belah pihak menghadirkan saksi dan bukti, termasuk dokumen kepemilikan dan peraturan yang relevan. Hakim kemudian mempertimbangkan semua bukti dan argumen sebelum memberi putusan. Dalam kasus sengketa emas antara PT Antam dan pihak ketiga, putusan hakim untuk menolak gugatan pihak ketiga dapat dianggap tepat. Hal ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang diajukan oleh PT Antam, serta keterangan saksi yang mendukung klaim mereka. Selain itu, dasar hukum yang mengatur kepemilikan sumber daya alam di Indonesia memberikan landasan jelas bagi keputusan tersebut. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan perlunya bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa hukum. Putusan hakim. Setelah mendengarkan semua argumen dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan, hakim memutuskan untuk menolak gugatan pihak ketiga yang menyatakan bahwa PT Antam memiliki hak penuh atas emas yang disengketakan. Apakah putusan hakim ini sudah tepat? Dalam analisis ini, putusan hakim tersebut dapat dianggap tepat jika didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, barang bukti. Jika PT Antam dapat menunjukkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa semua sumber mineral di wilayah tersebut adalah milik negara, maka keputusan hakim untuk menolak gugatan pihak ketiga adalah logis. Bukti kepemilikan yang kuat dari PT Antam akan menjadi dasar yang kuat untuk keputusan tersebut. Yang kedua, saksi. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh PT Antam juga berperan penting. Jika saksi-saksi tersebut memberikan informasi yang mendukung klaim PT Antam dan membantah klaim pihak ketiga, maka ini akan memperkuat posisi PT Antam di mata hukum. Yang ketiga, dasar hukum. Pertimbangan hukum yang jelas dan tegas mengenai kepemilikan sumber daya alam di Indonesia juga menjadi faktor penting. Jika hakim merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, maka putusan tersebut akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh publik.